Shalom, selamat malam adik-adik pemuda remaja GKP Sadang yang Tuhan kasihi. Berjumpa lagi dengan saya pada renungan pemuda dan remaja malam ini tanggal 12 Maret tahun 2022. Adapun yang menjadi tema renungan kita pada malam hari ini adalah menghargai sesama. Dan yang menjadi sumber bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 18 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu menghargai sesama, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terutama pada hari ini ya Tuhan. Engkau bangunkan kami pada pagi hari dalam keadaan sehat, kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami berjalan dengan baik hingga pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan dan waktu yang tenang untuk kami bisa membaca firman-Mu dan merenungkannya ya Tuhan. Tuhan, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya penyertaan Roh Kudus-Mu ya Tuhan menyertai kami ya Tuhan di sepanjang pembacaan Alkitab dan perenungan kami pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan firman-Mu yang kami baca dapat kami mengerti ya Tuhan, tertanam di hati kami, menjadi pelita dan petunjuk bagi jalan hidup kami ya Tuhan. Tuhan, bukakan pikiran kami ya Tuhan, bukakan hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa berubah ya Tuhan untuk menjadi lebih baik lagi ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sadar ya Bapa, kami banyak pelanggaran dan kekurangan ya Tuhan di kehidupan kami sepanjang hari-hari kami, karena kelemahan daging kami ya Tuhan, karena kurangnya hikmat pada diri kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan penebusan Tuhan kami Yesus Kristus melayakkan kami ya Tuhan, menghapuskan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Inilah pemerintahan kami ya Bapa, kabulkanlah ya Tuhan. Kami panjatkan doa kami ini Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan di dalam nama Roh Kudus ya Tuhan. Amin. Adik-adik pemuda dan remaja GKP Sadang yang Tuhan kasihi, saya akan membacakan bacaan Alkitab yang menjadi sumber renungan kita pada malam hari ini. Demikian. Diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang 18 ayat yang ke-6 hingga ayat 9 dengan judul Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu
maka Saul selalu mendengki Daud. Demikianlah ayat Alkitab yang menjadi sumber renungan kita pada malam hari ini, sesuai dengan tema kita, yaitu menghargai sesama. Jadi adik-adik, kalau kita berbicara menghargai itu, secara umum logika kita yang menjadi dasar penghargaan kita itu umumnya didasari oleh penilaian maupun perbandingan yang kita buat, dan biasanya sifatnya, kalau bicara soal relasi antar sesama, biasanya sifatnya sebab akibat. Contohnya seperti ini. Kalau kita dalam berinteraksi di lingkungan sosial, pada saat kita berinteraksi, kita akan melakukan penilaian secara visual, atau berdasarkan informasi-informasi yang kita dapat, kita akan memprofile seseorang yang kita hadapi atau yang berinteraksi dengan kita. Biasanya kita akan menilik latar belakangnya, melihat penampilan fisiknya, melihat apa-apa yang mendukung dia. Semisal kalau orangnya turun dari mobil, maka secara refleks mungkin kita agak lebih respect kalau dia turun dari mobil mewah. Tapi kalau kita lihat dia datang dengan berjalan kaki, memang kita bukan tidak respect, tapi paling tidak mungkin akan ada sedikit lebih rendah rasa respect kita atau rasa menghargai kita terhadap seseorang. Jadi itulah dasar-dasar dalam menghargai sesama berdasarkan pemikiran dunia. Nah, jadi kalau kita berdasarkan iman Kristen, ya, menghargai ini biasanya identik dengan mengasihi. Jadi kita menghargai dasarnya adalah karena kita punya kasih ke dia, gitu. Dan kita mustahil bisa mengasihi seseorang kalau bahkan menghargai pun kita tidak, ya kan? Jadi kalau di dunia itu ada beberapa istilah yang sering umum kita dengar. Ada misalnya pernyataan, Anda segan, Anda sopan, kami segan. Nah, itu kan berarti bicara mengenai sebab akibat. Kalau si A bersikap sopan, maka si B akan memberikan rasa hormat terhadap kesopanannya itu. Ada juga istilah lain sering kita dengar, kalau kamu baik, saya bisa 1000 kali atau 10 kali lebih baik dari kamu. Kamu hormat, saya 10 kali lebih hormat dari kamu. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu kita lihat menunjukkan bahwa dunia ini memandang rasa hormat atau menghargai itu merupakan suatu hubungan sebab akibat. Nah, kalau kita mendasarkan rasa hormat kita terhadap iman Kristen, hal itu tidak berlaku. Ya, jadi rasa hormat di iman Kristen itu bukan merupakan hubungan sebab akibat. Tapi memang banyak kita, ya, walaupun kita mengaku beriman Kristen, ya, di KTP berstatus agama Kristen, memang banyak kita yang akhirnya
karena dipengaruhi oleh kompleksitas berbagai pergumulan hidup kita, kita gagal dalam melaksanakan mendasarkan menghargai sesama itu berdasarkan iman Kristen. Gitu. Jadi inilah yang menjadi renungan kita pada malam hari ini. Jadi kalau kita lihat pada bacaan Alkitab kita lihat di situ bahwa bagaimana Raja Saul menjadi iri dan dengki kepada Daud karena orang-orang lebih memuji Daud daripada Saul yang notabene pada saat itu statusnya Saul adalah raja. Nah, jadi kalau berbicara mengenai soal hubungan sebab akibat, mungkin Saul bisa merasa tidak bersalah. Karena apa? Karena memang dia merasa lebih pantas, harusnya rakyatnya lebih menghargai dia daripada menghargai Daud. Karena posisi dia, jabatan dia, pasukan dia lebih banyak. Nah, ini membuat Raja Saul merasa dengki kepada Daud. Jadi kadang memang ironis kadang ya. Sebenarnya ini adalah peristiwa sukacita, di mana kalau kita baca perikopnya secara keseluruhan, di sini diceritakan bahwa ini adalah suatu keberhasilan bangsa Israel di dalam mereka yang sedang bergumul melawan pertikaian dengan rakyat Filistin, bangsa Filistin. Ya. Jadi di mana di situ Daud berhasil mengalahkan pahlawan atau hero dari bangsa Filistin. Nah, tapi ironinya kita lihat bahwa sukacita ini menjadi konflik batin bagi Saul, Raja Saul. Ya. Jadi inilah kenapa kita sebagai orang Kristen harus mendasarkan rasa kasih kita bukan berdasarkan pemikiran dunia. Karena kalau kita seperti yang kita bicarakan di awal tadi, biasanya kalau pemikiran dunia itu dasarnya adalah perbandingan. Dilihat, kita melihat statusnya, kita melihat kondisinya. Nah, terus kita juga mempertimbangkan hubungan sebab akibat tadi. Ini orang respect nggak sama saya? Kalau dia respect sama saya 10 kali lebih respect. Kita merasa benar dengan bersikap seperti itu, padahal sebenarnya tidak. Atau kalau Anda sopan, saya segan. Kita merasa benar seperti itu, padahal sebenarnya iman Kristen tidak berkata demikian. Nah, apa yang menjadi dasar atau landasan dari sikap menghargai sesama dalam iman Kristen? Tentu referensinya adalah kita akan melihat kepada ayat-ayat yang ada di Alkitab. Bagaimana firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita bagaimana kita harus bersikap menghargai terhadap sesama. Jadi menghargai ini kan sifatnya universal ya. Jadi sesama di sini artinya berarti sesama kita manusia. Ini tidak berbicara bagaimana kita menghargai peralatan elektronik yang canggih atau menghargai mobil yang mewah, bukan. Jadi renungan kita pada malam hari ini adalah berbicara mengenai bagaimana kita menghargai kita sesama manusia. Dan sifatnya universal, tidak terbatas hanya kepada keluarga kita atau orang tua kita. Jadi universal. Ke atas, ke orang tua ya, ke sesama, saudara atau teman, atau ke bawah, anak atau ponakan atau adik ya. Jadi
rasa menghargai terhadap sesama itu harus selalu ada, berlaku untuk semua, untuk orang tua, untuk saudara, teman, untuk adik, ponakan yang di bawah kita. Rasa menghargai itu harus tetap ada. Nah, hal ini bisa kita lihat kalau kita membaca kitab Kolose 3 ayatnya yang ke-18 sampai 23. Saya akan membacakan untuk adik-adik. Kolose 3 ayat 18 sampai 23. Di sini dikatakan demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini hubungan yang sesama ya, yang satu level. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini hubungan dengan orang tua ke atas. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ini hubungan dengan bawah, orang tua terhadap anak. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu dan yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, ini relasi antara tuan dan majikan atau rekan kerja, atasan dan bawahan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, inilah yang mendasari kita untuk mengasihi sesama, ya, berdasarkan iman Kristen. Jadi kita bukan hanya terhadap orang yang ini saja, orang yang di lingkungan kita saja atau orang yang sederajat dengan kita saja, tapi berlaku universal. Atasan kita, bawahan kita, teman kita, adik kita, abang kita, dan relasi-relasi lainnya. Jadi dasar lainnya untuk kita mengasihi sesama itu di Yohanes 13 ayat 14, Yohanes 13 ayat 34 juga ditunjukkan bahwa Tuhan memberi perintah kepada kita untuk kita saling mengasihi atau saling menghargai sesama. Jadi ini merupakan perintah Tuhan. Itulah dasarnya. Karena Tuhan perintahkan, maka kewajiban kita untuk melaksanakan. Terus di Filipi 2 ayat 3 dikatakan bahwa kita juga harus menganggap orang lain itu lebih utama daripada kita. Dengan bersikap seperti itu, maka timbullah rasa hormat di kita. Jadi kalau kita lihat di kisah Daud tadi, bagaimana Saul tidak menganggap keutamaan Daud pada peristiwa itu, dia hanya melihat dari sisi dia bahwa dia adalah raja. Daud bukan raja, jadi harusnya dia yang lebih dipuji. Nah, Raja Saul gagal melihat bahwa seharusnya dia harus lebih mengutamakan orang lain. Seperti yang dikatakan di Filipi 2 ayat 3, bahwa kita harus lebih menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Terus diperkuat lagi dasar iman kita untuk mengasihi di 1 Yohanes 4 ayat 7.
hingga 8. Saya akan membacakan untuk adik-adik 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dikatakan demikian. Dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, ini. Jadi pengenalan kita yang baik akan Tuhan akan secara otomatis mendrive kita untuk menghargai sesama, karena kita tahu Tuhan itu adalah kasih. Tuhan telah menunjukkan lebih dahulu kasih-Nya kepada kita, maka adalah kewajiban kita untuk membagi kasih itu terhadap sesama. Nah, tapi kalau kita lihat, memang kita dalam perjalanan hidup kita ini nggak selalu mulus kan ya, selalu ada konflik-konflik, ada pergumulan-pergumulan yang membuat kita kadang terhimpit ya, menyebabkan hilangnya rasa hormat atau hilangnya sikap menghargai sesama. Itu bisa terjadi bila kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dan juga bisa karena kita memandang rendah terhadap pencapaian orang lain, seperti yang terjadi pada Raja Saul. Bagaimana Raja Saul melihat Daud? Dia memandang rendah pencapaian Daud yang telah berhasil mengalahkan pahlawan atau hero-nya dari bangsa Filistin. Nah, atau bisa jadi kita tidak mempunyai rasa hormat karena memang kita punya akar pahit ya dengan orang tersebut. Mungkin orang tersebut pernah berbuat curang pada kita atau berbuat sesuatu yang jahat terhadap kita. Jadi akhirnya kita menjadi tawar hati melihat dia atau hilang respect terhadap dia. Bisa seperti itu. Atau ekspektasi kita yang berlebihan. Kita tadinya berharap dengan berinteraksi dengan dia kita mendapatkan sesuatu ya, namun ternyata kita tidak mendapatkan itu. Akhirnya kita kecewa. Kita jadi underestimate terhadap dia, memandang rendah dia gitu. Ternyata kamu nggak sebaik yang saya pikirkan gitu. Jadi kita hilang respect terhadap dia. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa memungkinkan kita melupakan itu tadi. Namun kita harus kembali lagi bahwa kita sebagai warga Kristen, kita sudah dibekali oleh firman Tuhan di Alkitab. Seperti yang tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8, bahwa barang siapa mengenal Allah, baiklah dia mengasihi sesama. Di Filipi 2 ayat 3 dikatakan kita harus menganggap orang lain lebih utama dari diri kita. Ya, ini termasuk dalam kategori rasa rendah hati. Ya. Terus di Yohanes 13 ayat 34 dikatakan bahwa saling menghargai itu adalah perintah Tuhan. Ya. Itu. Terus yang harus kita ingat juga bahwa di ayat lain dikatakan di kitab Yakobus 2 ayat 8 sampai 9. Nanti adik-adik bisa baca ya. Yakobus 2 ayat 8 sampai 9, di situ dikatakan bahwa jika kita tidak menghargai sesama, di situ kita telah jatuh ke dalam dosa. Artinya jika kita tidak menghargai sesama, kita dosa.
Jadi kalau kita tadi karena impitan atau karena persoalan atau karena pergumulan kita hilang respect terhadap orang lain, sebenarnya kita sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi ini harus jadi bahan pertimbangan bagi kita, ya, untuk kita supaya teguh mendasarkan rasa menghargai kita itu kepada pengenalan akan Tuhan, pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Dikatakan juga di 1 Petrus ayat 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Nanti adik-adik bisa baca ya. Di 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan bahwa dengan kita menghargai sesama, itu pun kita sudah menutupi banyak dosa. Nah, memang ya ini bukan apa ya, artinya gini, dengan kita menghargai itu otomatis kan kita jadi mengasihi. Dengan kita mengasihi berarti akan ada hubungan yang damai di situ. Berarti segala sesuatunya akan terkendali dengan baik, tidak ada pertikaian di situ. Jadi artinya tidak ada dosa yang berkelanjutan. Biasanya kan kalau kita tidak menghargai seseorang, otomatis ada ketersinggungan. Ada ketersinggungan, otomatis timbul konflik. Konflik ini kan sudah mendatangkan dosa baru. Bisa nanti timbul di sana kata-kata hujat, ya, saling memaki atau bahkan saling menyakiti. Nah, itulah timbulnya dosa baru. Jadi itu maksud dari 1 Petrus ayat 1 Petrus 4 ayat 8 bahwa menghargai itu menutupi banyak dosa. Ya. Jadi itulah adik-adik, kita harus menganggap bahwa orang lain itu lebih utama dari kita, maka timbullah rasa hormat di kita terhadap sesama, rasa saling menghargai, ya. Dan kita juga tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan. Karena apa? Karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Jadi ada mungkin yang menjadi pertanyaan di kita, bagaimana dengan orang-orang yang menyakiti kita atau orang-orang yang tidak kita senangi karena satu dan berbagai hal? Apakah kita harus menghormati mereka juga? Kalau kita berbicara berdasarkan iman Kristen, memang kita harus tetap menghormati mereka. Jadi yang tadi itu tidak berlaku, yang Anda sopan, kami segan, atau kalau Anda baik, saya 10 kali lebih baik. Hal itu nggak berlaku. Jadi kalau berdasarkan iman Kristen, orang jahat pun kita harus tetap menghargai dia. Tapi bagaimana mungkin kita bisa menghargai orang yang berbuat jahat terhadap kita? Ya kan? Ya. Bentuk penghargaan kita terhadap orang yang berbuat jahat terhadap kita adalah dengan kita memaafkan kesalahannya. Bukan berarti kita memberi juga kesempatan tetap dia bisa menyakiti kita, bukan. Tapi kita maafkan dia, kita lupakan kesalahannya, ya. Kita tetap membuka hati atau membuka pada saat dia datang meminta maaf, pada saat dia berbalik ingin memperbaiki hubungan, kita tetap welcome. Nah, disitulah kita menunjukkan rasa hormat kita terhadap orang yang menjahati kita. Dan kita juga bisa memaklumi bahwa dia punya kekurangan. Mungkin karena dia terbawa emosi, ya, atau mungkin karena dia belum mengenal Tuhan secara benar, akhirnya terjadi hal seperti itu, dia menjahati kita. Tapi dengan kita menghargai dia, maka kita akan welcome pada dia manakala dia datang meminta maaf atau datang memperbaiki situasi hubungan, ya, memperbaiki relasi. Seperti itulah bentuk penghargaan kita terhadap orang yang menjahati kita. Atau manakala kita punya kesempatan, kita beri saran, kita beri bantuan, apa yang kita bisa
bisa lakukan kepada dia untuk menolong dia dari keterpurukan itu. Kalau memang kita punya kemampuan, ya kan? Jangan sungkan juga, ibaratnya karena dia nggak baik sama kita, lantas kita punya kemampuan sebenarnya untuk membantu, tapi tidak kita tolong. Nah, itu tidak menghormati dia. Atau kita bisa dengan berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan kepada kita bagaimana sikap kita harus bersikap dengan orang yang menjahati kita. Di 1 Tesalonika ayat 12, 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 dikatakan demikian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah, artinya kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan kasih itu pada kita. Karena apa? Karena Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah sumber kasih. Maka Tuhan akan memberikan kasih kepada kita untuk kita share dengan sesama kita. Jadi itulah yang menguatkan kita untuk untuk bersikap dengan orang yang tidak kita senangi. Bagaimana kita harus menghormati orang yang atau menghargai orang yang tidak kita senangi. Seperti itulah caranya. Kita berdoa pada Tuhan, minta petunjuk, minta diberi kekuatan, maka Tuhan akan menambahkan, melimpahkan kasih kepada kita untuk kita share dengan orang itu. Jadi demikianlah adik-adik yang menjadi sumber renungan kita pada malam hari ini. Implementasi dari penghargaan itu ialah di mana kita harus selalu tak peduli itu bawahan, atasan, atau orang yang lebih kecil, orang yang lebih besar, sifat saling menghargai sesama itu adalah sifatnya universal. Ya, jadi kita harus selalu welcome. Ya, manakala ada orang datang ke kita, ya, kita terima, kita dengarkan, ya. Atau manakala kita berpapasan dengan orang, kita beri salam, senyum. Nah, itu adalah implementasi dari sikap menghargai sesama. Terus kita juga dalam dalam berinteraksi, kita bisa memberi pujian, tapi pujian yang pantas bagi orang tersebut. Bukan berarti kita juga harus kalau istilahnya orang-orang ya, bukan kita harus cari muka, bukan. Artinya yang pantas saja. Kalau memang dia hebat, katakan hebat, dia pintar, katakan pintar, gitu. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kita menghargai dia, gitu. Karena setiap manusia kan punya kelebihan yang unik ya sifatnya. Mungkin dalam hal itu memang dia lebih baik dari kita, ya pantas kita untuk memuji dia. Terus memberi bantuan apa yang bisa kita upayakan, itu juga sikap, menunjukkan sikap bahwa kita menghargai. Ya, mungkin kita secara materi tidak bisa mendukung dia, kita bisa memberikan saran, advice, atau kita bisa memberikan waktu, tenaga, atau sumbangsi pikiran. Jadi dalam bentuk apapun, ya bantuan itu akan berharga bagi orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah salah satu wujud dari kita menghargai sesama. Jadi kita harus menghindari rasa menghargai ya yang penerapannya salah. Ya, ada orang karena ingin menunjukkan dia menghargai orang lain, dia malah jadi bersifat munafik, ya.
Di depan dia ngomong baik-baik, tapi di belakang dia cerita kebalikannya. Nah, itu bukan menghargai seperti itu. Itu tidak menghargai sesama, itu sifat hipokrit atau sifat munafik ya. Nah, terus kepatuhan yang tanpa batas. Karena kita ingin menunjukkan rasa hormat kita terhadap bos kita meminta kita untuk melakukan hal-hal curang pun jadi kita ikutin. Nah, itu salah. Bukan sikap menghormati yang benar seperti itu. Gitu. Jadi ini juga harus menjadi bahan pertimbangan kita. Kita menghormati orang lain bukan berarti kita harus tunduk terhadap semua permintaan atau perintah ataupun apa kemauan dia. Jadi tetap kita harus batasannya jelas. Ya, kita lakukan, kita bantu apa yang bisa kita bantu, apa yang pantas dibantu. Kalau memang itu adalah perbuatan jahat ya atau perbuatan curang, perbuatan yang salah, ya kita bisa menolaknya dengan halus. Kita bisa sarankan, kita beri pendapat yang lain yang lebih baik gitu. Tidak harus kita mengikuti perintah atasan karena untuk menunjukkan rasa hormat lantas kita ikutin semua perintahnya, bahkan yang salah sekalipun. Jadi tidak seperti itu ya. Ada juga orang kadang karena ingin menghargai sesama, ini biasanya terjadi di pergaulan ya, karena rasa sungkan menolak gitu ya, akhirnya dia ikut terjerumus melakukan hal-hal yang tidak benar ya, dengan alasan menghargai, ayo diajak ke sana minum minuman keras atau apalah, melakukan hal yang tidak baik yang bersifat negatif. Nah, ini yang mengajak teman dekat nih, nggak enak kalau ditolak. Nah, hal-hal seperti itu juga sebenarnya implementasi rasa saling menghargai yang salah gitu. Jadi kita harus mengimplementasikan rasa saling menghargai sesama itu dengan benar. Bagaimana supaya kita tahu bahwa kita menghormati dengan benar? Itu tadi kita kembali kepada dasar iman Kristen tadi. Di ayat-ayat Alkitab yang disebutkan tadi, nanti adik-adik bisa baca kembali bahwa itulah dasar-dasar dari bagaimana kita harus menghargai sesama. Ya, demikianlah adik-adik pemuda remaja GKP Sadang yang Tuhan kasihi. Kiranya renungan ini bisa kita renungkan dengan baik ya. Nanti adik-adik bisa baca-baca kembali ya. Jadi kiranya dengan renungan kita ini kita dapat bersikap lebih positif lagi di kehidupan kita yang mendatang. Demikianlah adik-adik. Sebelum saya akhiri renungan kita pada malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami telah membaca sebagian dari firman-Mu ya Tuhan yang menjadi dasar renungan kami ya Tuhan. Dan ini juga lah ya Tuhan yang kami harapkan menjadi pelita bagi kami menjalani kehidupan kami di hari yang akan datang Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar tertanam di hati kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan, Rohul Kudus menyertai kami, memberi kami kekuatan, memberi kami hikmat untuk menjalankan segala perintah-Mu ya Tuhan, supaya kami terhindar dari kesalahan yang menuntun kami jatuh ke dalam dosa ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, dengan kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan pimpin kami ke jalan yang benar ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan berpisah ya Tuhan, namun kami percaya ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami di sepanjang hidup kami ya Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan, buat persekutuan kami ya Tuhan, pemuda remaja GKP Sadang ya Tuhan. Biarlah persekutuan ini ya Tuhan menjadi persekutuan yang berdampak positif ya Tuhan, yang membawa semua pribadi lepas pribadi, dari anggota, pemuda, remaja ya Tuhan, ke dalam bimbingan tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, adik-adik kami, pemuda remaja yang bersekolah, mereka dapat melaksanakan pendidikan mereka dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka bisa menangkap pelajaran yang mereka pelajari ya Tuhan. Buat adik-adik kami, pemuda yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan ya Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak. Tuhan tuntun mereka di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, supaya mereka orang yang berhasil Tuhan, orang yang dikasihi oleh atasan, rekan kerja mereka ya Tuhan, supaya mereka juga bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, menjadi sumber sukacita bagi orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan, terutama bagi orang tuanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat persekutuan kami di gereja GKP Sadang ya Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap komisi ya Tuhan. Biarlah sekiranya setiap komisi ya Tuhan dapat menjalankan program-program mereka ya Tuhan, program-program mereka yang membantu ya Tuhan, membimbing umat-Mu ya Tuhan, supaya lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Kiranya dengan begitu ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap rumah tangga ya Tuhan di dalam persekutuan gereja kami ya Tuhan. Beri damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan, supaya tiap rumah tangga dapat bersukacita ya Tuhan, dapat merasakan kasih-Mu ya Tuhan, merasakan berkat-Mu ya Tuhan, supaya mereka juga memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya setiap orang tua ya Tuhan diberikan hikmat dan kemampuan ya Tuhan untuk membimbing anak-anak mereka ya Tuhan. Biarlah juga setiap anak-anak ya Tuhan dapat mematuhi, mendengarkan orang tuanya ya Tuhan, juga menjadi sumber sukacita bagi orang tuanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami ya Tuhan, buat para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, supaya mereka dapat mengatur ya Tuhan, melakukan program-program ya Tuhan untuk kami bangsa Indonesia, supaya bisa lebih sejahtera, lebih maju ya Tuhan, untuk menyongsong kehidupan yang akan datang ya Tuhan. Tuhan, di segala kekurangan kami ya Tuhan, di segala pelanggaran dan dosa yang kami perbuat ya Tuhan, dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami datang memohon ampun ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, menghapuskan dosa-dosa kami ya Tuhan, memantaskan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah permintaan kami Bapa, inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah ya Tuhan. Kami panjatkan doa kami ini ya Tuhan, kehadirat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam nama Tuhan kami Roh Kudus. Dengarkanlah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian adik-adik renungan kita pada malam hari ini. Shalom. Sampai berjumpa.